Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ainun Lestari dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Virtual Private Network atau disingkat dengan VPN. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, pengertian VPN, yang kedua, fungsi VPN, yang ketiga, jenis-jenis VPN, yang keempat, kelebihan dan kekurangan VPN, dan yang terakhir, cara kerja VPN. Baiklah, mari kita melangkah ke yang pertama yaitu pengertian VPN. Langsung saja kita masuk di materinya. VPN atau Virtual Private Network adalah sebuah teknologi komunikasi yang menggunakan koneksi pribadi yang dapat terhubung ke sebuah jaringan publik. Sederhananya, VPN mengkoneksikan smartphone, tablet, PC ke komputer yang lain, biasa disebut dengan VPN server, di suatu tempat yang terhubung dengan internet dan mengizinkan kita untuk menjelajahi internet menggunakan jaringan internet komputer. Jadi, jika komputer atau server di negara yang berbeda itu akan menjadi negara yang kita gunakan ketika internet mencoba mengenai kita melalui koneksi tersebut dan kita dapat mengakses sesuatu yang tidak bisa kita akses dari negara kita. Kemudian kita melangkah ke yang selanjutnya yaitu fungsi VPN. Langsung saja kita masuk di materinya. Yang pertama yaitu dapat menjaga data tetap utuh atau data integrity. VPN mempunyai teknologi yang dapat menjaga keutuhan informasi atau data mulai dari data tersebut dikirimkan hingga data tersebut sampai di tempat yang ditujunya, sehingga data saat di perjalanan dapat terhindar dari berbagai macam gangguan seperti data hilang, rusak, atau dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, terhubung dengan rahasia atau confidentiality. VPN merupakan teknologi yang menggunakan jaringan internet atau jaringan publik yang tentunya sangat rawan terhadap pencurian informasi atau data. Maka, VPN memakai metode enskripsi untuk mengacak data yang lewat. Dengan menggunakan metode enskripsi itu, keamanan atau akan cukup terjamin dari pencurian data. Walau ada pihak-pihak yang bisa menyadap data-data yang melewati jaringan internet maupun jalur dari VPN sendiri, akan tetapi belum tentu yang menyadap dapat membaca data tersebut, sebab data tersebut sebelumnya telah teracak. Dapat disimpulkan dari fungsi confidentiality ini, maksudnya supaya data yang ditransmisikan hanya dapat diakses oleh orang-orang yang memang berhak saja. Dan yang ketiga, pemeriksaan sumber atau origin authentication. VPN mempunyai kemampuan untuk melakukan autentikasi terhadap sumber dari pengiriman data yang akan diterimanya. VPN dapat melakukan pemeriksaan kepada data yang masuk dan mengakses informasi dari sumbernya. Lalu, alamat dari sumber data tersebut akan disetujui jika proses autentikasi berhasil. Dengan begitu, VPN dapat menjamin semua data yang dikirimkan dan juga yang diterima berasal dari sumber yang memang benar-benar seharusnya. Tidak ada informasi atau data yang dikirimkan oleh pihak lain dan data yang dipalsukan. Kemudian kita masuk yang selanjutnya yaitu jenis-jenis VPN. Langsung saja, yang pertama yaitu VPN PPTP. VPN PPTP singkatan dari Point to Point Tunneling Protocol atau protokol kanalisasi titik ke titik. Dikembangkan oleh Microsoft, protokol ini telah digunakan pada semua versi Windows sejak Windows 95 dibuat. Dengan PPTP, terowongan atau tunnel VPN memelihara koneksi jaringan serta menginskripsi data apapun yang ditransfer melalui jaringan tersebut. Adapun kelebihan dari VPN yang ini yaitu yang pertama, mendukung semua sistem operasi desktop dan seluler. Yang kedua, merupakan protokol VPN termudah untuk disetup. Yang ketiga, merupakan protokol VPN tercepat. Adapun kekurangan dari VPN ini yaitu yang pertama, terbatas pada enskripsi 128 bit menjadikan PPTP protokol VPN usang. Yang kedua,
instansi pemerintah seperti NSA sudah mampu memecahkan protokol PPTP. Yang ketiga, stabilitas koneksinya dapat bervariasi tergantung pada jaringan. Yang keempat, dapat dengan mudah diblokir oleh ISP. Dan yang terakhir, tidak cocok untuk keamanan online dan anonimitas online. Yang kedua yaitu intranet VPN. Jenis VPN ini sering disebut juga dengan site-to-site VPN. Biasanya jenis VPN ini sering digunakan untuk menyambungkan antara kantor cabang dengan kantor pusat. Caranya yaitu dengan menghubungkannya lewat shared network, sedangkan untuk koneksi yang digunakan adalah koneksi dedicated atau koneksi yang permanen. Kemudian yang selanjutnya yaitu extranet VPN. Biasanya VPN ini biasanya digunakan untuk menghubungkan kantor dengan pihak luar. Misalnya saja, untuk menghubungkan kantor dengan supplier, pelanggan, rekan bisnis, dan komunitas dalam jaringan internet. Tentu saja, jenis jaringan ini menggunakan koneksi dedicated. Dengan extranet VPN inilah, setiap perusahaan bisa berkomunikasi dan bertukar informasi dengan cepat, mudah, dan aman. Yang selanjutnya yaitu VPN L2P. L2P merupakan singkatan dari Layer to Tunneling Protocol atau protokol lapisan kekanalisasi yang dikembangkan oleh Microsoft dan Cisco. VPN L2P merupakan VPN yang secara khusus digabungkan dengan protokol keamanan VPN lainnya guna membentuk koneksi VPN yang lebih aman. VPN L2P membentuk kanal antara dua titik koneksi L2P dan VPN lain seperti protokol IPsec yang menginskripsi data dan memusatkan pada mengamankan komunikasi antar kanal-kanal. Adapun kelebihan dari VPN ini yaitu yang pertama, cepat serta aman khusus dianggap aman. Cepat serta secara khusus dianggap aman. Yang kedua, tersedia di semua perangkat dan sistem operasi modern. Yang ketiga, mudah dipersiapkan. Adapun kekurangan dari VPN ini yaitu yang pertama, lebih lambat dibandingkan OpenVPN lain. Yang kedua, kemungkinan disusupi oleh NSA atau National Security Agency. Yang ketiga, bisa menjadi masalah bila digunakan pada firewall terbatas. Yang keempat, kemungkinan besar protokol telah dengan sengaja dilemahkan oleh NSA. Kemudian yang selanjutnya yaitu Routing Protocols atau MPLS atau BGP. Multi-Protocol Label Switching atau MPLS tidak cocok digunakan oleh pengguna biasa. Sebaliknya, sangat ideal untuk perusahaan atau bisnis dengan koneksi situs ke situs atau site-to-site. Semua konfigurasi dilakukan di tingkat jaringan sehingga pengguna akhir akan melihat koneksi jaringan yang nyata saja. Kemudian yang selanjutnya itu IPsec. IPsec merupakan singkatan dari Internet Protocol Security. IPsec merupakan protokol VPN yang digunakan untuk mengamankan komunikasi internet lintas jaringan IP. Kanal dipersiapkan di situs jauh yang memungkinkan akses ke situs pusat Anda. IPsec berfungsi untuk mengamankan komunikasi protokol internet dengan memverifikasi masing-masing sesi dan menginskripsi secara individu paket data di seluruh koneksi. Kemudian, materi yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan VPN. Langsung saja, yang pertama, kelebihan VPN. Yang pertama yaitu kerahasiaan data lebih aman, yang kedua bisa mengakses website terblok, yang ketiga identitas IP tidak langsung diketahui, dan yang terakhir akses jaringan dari lokasi yang berbeda. Adapun kekurangan dari VPN yaitu yang pertama koneksi lebih lambat, yang kedua koneksi tidak stabil, yang ketiga konfigurasi manual cukup rumit, dan yang terakhir yaitu ada batasan penggunaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu cara kerja VPN. Langsung saja kita masuk di materinya yaitu yang pertama. VPN melakukan enskripsi pertukaran data bahkan sebelum koneksi publik di tempat kopi atau warung internet membacanya. Ketika terhubung dengan internet menggunakan koneksi VPN itu seperti mengakses internet menggunakan lorong khusus, tidak menggunakan jaringan utama.
Yang kedua, server VPN bertugas untuk meneruskan koneksi kita ke situs yang ingin diakses. Jadi, koneksi yang kita akses akan dikenali sebagai koneksi dari jaringan server VPN, bukan jaringan yang digunakan pada saat itu. Dan yang terakhir, ketika kita menggunakan jaringan tanpa VPN, maka koneksi yang dilakukan secara langsung atau direct tanpa enskripsi, sedangkan jika menggunakan VPN, maka koneksi yang dilakukan terenskripsi dan dilewatkan terlebih dahulu melalui VPN server. Berikut gambaran bagaimana proses atau cara kerja pada VPN. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih karena telah menonton video saya hingga akhir, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Engineering Insinyur Jumadi M. Parengreng MKom selaku dosen dari mata kuliah Jaringan Komputer. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.